Jika jawabannya dia bilang nggak bisa, tawarkan ada teknik namanya fall back. Fall jatuh, back jatuh ke belakang gitu ya. Maka tawarkan alternatif yang lebih ringan atau lakukan reverse order gitu ya. Fall back itu maksudnya apa? Saya beri contoh. Apakah masuk akal untuk Nah, sahabat sales, kali ini kita mau bahas buku lagi nih tentang selling dari James Muir. Judulnya The Perfect Close. Wah, kalau kita udah ngomongin closing tuh kayaknya bahagia banget ya buat sales dimanapun ya, sahabat sales. Nah, kita pengen tahu nih, perfect close seperti apa sih? Secret to closing sales seperti apa yang akan dibahas dalam buku ini? Nah, kita ketemuin aja ya langsung dengan Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Nah, Coach, kita mau bahas nih tentang perfect close ya. Wah, ini kan seneng banget nih. Kalimatnya keren ya. Closing gitu ya. The perfect close. Jadi bukan closing biasa. Closing yang perfect. Perfect. Ya, padahal closing nggak perlu perfect ya. Rasa closing udah perfect closing ya. Tapi ini bikin judulnya keren sih. Iya. The perfect close. Ya. Gimana? Nah, ini apa yang mau kita bahas nih? Di dalam buku ini cuma menjelaskan tentang metode-metode untuk melakukan closing, tetapi ada beberapa hal yang menarik yang dibahas, khususnya ketika kita mau melakukan kontak ke customer atau telepon ke customer, ada beberapa bagian yang penting. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang dibahas dalam buku ini. Jadi yang pertama, pasti semua yang kita pernah bahas selalu ngomong tentang value lebih penting daripada teknik. Values kan? Berarti artinya apa? Yang penting adalah kita memberikan nilai. Bukan teknik closingnya, bukan teknik sellingnya, tapi nilainya apa. Makanya kalau seorang sales, gue nggak jago produknya, nggak apa-apa. Selama dia mau jadi trusted advisor, seperti buku sebelumnya. Kalau ini adalah judulnya perfect close. Tapi lucu juga, konsepnya sama. Yang kedua, ya, yang penting adalah membangun kehangatan. Kehangatan di atas kompetensi, artinya jalin hubungan di mana-mana intinya penting gitu loh. Ya kompetensi penting, tapi building rapport, menjalin hubungan itu menjadi bagian menu utama. Itu yang kebanyakan para sales suka lupa tuh. Ya, yang ketiga adalah ada aksi nyata, yaitu jangan teori aja, tapi kita ngelakuin sesuatu, implementasi, berikan bukti. Keempat gitu ya, kalau setiap kita ngomong selalu mengatakan ada values-nya, values apa yang kita ngomongin. Jadi value apa yang kita berikan dan sebagainya, yaitu ada agenda yang jelas, agendanya apa. Jadi kita kalau ngomong nggak buang-buang waktu dan tidak menebar. Jangan buru-buru apa-apa mainnya diskon-diskon aja. Apa-apa biasa, sama kan kayak buku sebelumnya kan, apa-apa diskon semua. Dan kita perlu melakukan yang namanya pemetaan supaya proses sales journey-nya gimana. Tapi pikir-pikir ya Bu, kalau Ibu sadar nggak setiap buku sales yang kita bahas semua isinya hampir mirip ya? Iya. Cuman beda angle-nya aja ya? Iya betul. Udah ya? Iya. Isinya bersama ya. Nah, jadi cuma beda di angle. Nah, di dalam buku ini sebelum saya ngomong tentang teknik-teknik closingnya, saya mendingan ngomong persiapan dulu Bu, sebelum kontak. Lagi-lagi dan lagi-lagi suruh riset. Riset klien adalah cari 2 sampai 3 fakta terbaru, terkini tentang customer. Nah, 2-3 fakta itulah yang kemudian kita present, yang kita selling. Saya dengar, saya baca, saya dapat informasi bahwa perusahaan Anda sedang, nah kayak gitu Bu. Jadi 2-3. Makanya kenapa waktu itu waktu zaman jadi sales dulu, awal-awal itu, saya sering banget mencari riset tentang perusahaan-perusahaan mana yang akan go public. Karena saya targetin, saya mau jual ke perusahaan go public, karena saya baru tahu tentang website ini kalau dijual ke perusahaan go public ini menarik. Saya cari perusahaan-perusahaan yang mau go public, cari informasi, begitu itu jadi skripnya udah kebuka Bu. Pertamanya, jadi makanya cari fakta 2-3 fakta terkini. Yang kedua, ujung-ujungnya lagi Bu, value proposition, berarti apa uniknya kita, apa kelebihan kita dibandingkan orang lain. Yang ketiga, pilih 1 atau 2 tindakan yang realistis bagi prospek. Misalnya contoh, bikin janji jadwal ketemu, jadwal demo, presentasi, bikin dulu. Yang keempat, apa agenda kita ketika ngobrol. Buat agenda cuma 2-3 agenda, jangan kebanyakan. Cuman kalau ini kan bedanya 2-3 ya. Kalau sebelumnya ngebahas tentang cuma one thing. Nah ini 2-3. Nah yang terakhir adalah, yang penting adalah mindset. Jadi kalau mindsetnya mulai dengan niat membantu, dan bukan menjual. Kalau dulu kita pernah bikin konsep stop selling,
Start helping. Yeah. Nah, itu yang kita buat tuh. Nah, di dalam buku inilah, ini konsep-konsep inilah yang dibantu dibahas di dalam buku ini. Nah, jadi yang paling penting adalah langkah-langkah bagaimana kemudian dia caranya untuk menelpon ke customer. Nah, jadi konsepnya apa? Hampir mirip semua. Intinya sama, Bu. Pembukaannya sama, nilai tambahnya apa yang bisa kita bantu, kemudian kita bikin janji ketemu, atau janji mau demo atau apa, dan intinya ngajak ketemu. Semua sama mirip dengan template yang sebelumnya sudah pernah saya ajarkan di beberapa video sebelumnya. Jadi adalah saya siapa, dari perusahaan apa, tujuan kami untuk apa, nilai tambah apa yang kita bisa bantu di perusahaan. Kami temukan problem Anda apa, nilai tambah apa yang bisa kita bantu. Ajak mereka untuk demo atau ketemu meeting, berikan waktu cuma 10 atau 30 menit. Jika mereka bilang sibuk, nah yang menarik nih Bu, kalau mereka sibuk, kalau mereka bisa ketemu, bagus. Kalau mereka sibuk, maka pertanyaan berikutnya adalah, apa langkah selanjutnya apa langkah selanjutnya yang Anda rasa paling bisa membantu perusahaan Anda saat ini? Nah ini menarik nih. Apa langkah selanjutnya kira-kira, belum, nggak bisa ya, nggak apa-apa. Kalau saya boleh tahu, apa langkah selanjutnya yang saya harus lakukan supaya saya bisa ngasih tahu bahwa produk kami bisa ngebantu ke perusahaan Anda. Oh ini menarik ya. Ini kan nggak pernah ada di yang lainnya. Nah berikutnya adalah closing, habis itu bikin janji ketemu. Jadi apa langkah selanjutnya? Nah ini yang menarik. Nah di dalam buku ini yang saya mau tekankan juga bukan hanya tentang bagaimana telepon, tapi bagaimana teknik closingnya. Nah di dalam teknik closing ini ada beberapa teknik yang akan saya kupas satu-satu nih Bu. Jadi ini kupasnya banyak banget ya Bu. Jadi rumus yang dia disebut namanya perfect close, dia tuh pakai rumus sih. Perfect close tuh pakai 2 rumus. Rumus yang pertama adalah pertanyaan awal. Teknik yang kedua adalah pertanyaan lanjutan. Jadi dia pakai 2 ya Bu. Pertanyaan awal, pembukaan, dan pertanyaan lanjutan. Dia pakai rumus adalah, apakah masuk akal bagi kita untuk X hingga Y? Diulangi lagi, apa masuk akal buat kita ya untuk X hingga Y? Contoh, apakah masuk akal bagi kita untuk bertemu, atau apakah masuk akal bagi Anda untuk kita bertemu dan saya melakukan demo sehingga Anda bisa tahu apa manfaat produk ini untuk meningkatkan bisnis Anda. Menarik ya? Jadi apakah masuk akal? Jadi kata kuncinya apakah masuk akal? Jadi kayak ngejebak, apakah masuk akal kalau saya mempresentasikan dengan perusahaan, saya mempresentasikan dalam waktu 30 menit untuk memberitahukan bahwa perusahaan kami bisa membantu Anda untuk mencapai target dalam waktu singkat. Nah setelah sudah, baru pertanyaan lanjut. Jadi apa langkah selanjutnya untuk kita bisa ketemu? Jadi 2 step. Menarik ya Bu ya? Yeah. Nah jadi itu rumus yang bisa dipakai ya. Jika jawabannya dia bilang nggak bisa, tawarkan ada teknik namanya fallback. Fall, jatuh, back, jatuh ke belakang gitu ya. Maka tawarkan alternatif yang lebih ringan atau lakukan reverse order gitu ya. Fallback itu maksudnya apa? Saya beri contoh. Apakah masuk akal untuk demo, kita melakukan demo? Jika tidak ya, kita tanya, kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk bisa membantu Anda untuk meningkatkan apa? Kayak gitu ya. Atau untuk mengurangi apa? Nah, kalau berkaitan dengan kalimatnya berarti reverse order, ya, menurut Anda kira-kira apa langkah yang tepat selanjutnya yang untuk bisa kita lakukan? Kebanyakan sales begitu bilang nggak bisa, dia langsung tutup Bu. Padahal ada kalimat berikutnya, apa langkah selanjutnya yang mungkin kami bisa bantu untuk perusahaan Anda? Ini kan pertanyaan terbuka ya. Jadi kenapa nggak bisa? Banyak orang kan gitu, kenapa nggak bisa kan gitu? Nah, kayak gitu ya. Jadi pertanyaan apa langkah selanjutnya yang Anda rasa tepat? Nah, kemudian kita juga bisa pakai macam-macam variasi ya. Bisa pakai kata variasi memberikan suggestion, ya saran. Bagaimana kalau hari Rabu? Karena kami rasa produk kami bisa membantu, ide kami bisa membantu perusahaan Anda. Itu contoh-contoh yang dilakukan. Jadi konsep ini menurut saya cukup menarik sih Bu, kalau mama kita mau pakai untuk penjualan sih Bu, untuk bikin janji ketemu Bu. Nah, misalkan ada juga contoh lain, misalkan assume close ya. Assume close itu kan berasumsikan seakan-akan customer-nya tertarik. Jadi misalkan dia udah nanya, itu caranya gimana tuh? Nah, karena Bapak tertarik, ya kelihatannya tertarik tahu, biar lebih jelas, saya akan presentasikan di tempat Anda. Saya cuma minta waktu 30 menit. Apakah hari Selasa atau Rabu? Nah, itu asumsi close. Langsung kan Bu? Iya. Atau teknik lain kita bisa pakai teknik namanya kolaboratif. Gimana Pak menurut Bapak?
kalau mama misalkan oke, saya ingin berkolaborasi dengan Bapak, ingin bertemu dengan Bapak. Kalau bertemu dengan Bapak, mungkin kita bisa mengkolaborasikan ide dari kami, siapa tahu cocok dengan perusahaan Bapak. Dan kita bisa sama-sama, sehingga kami bisa membantu Bapak berkolaborasi untuk meningkatkan omset Bapak atau bisnis Bapak. Itu konsep kolaborasi. Oke. Jadi menarik ya. Jadi banyak hal yang kita bisa bantu kepada mereka supaya penjualannya, tingkat closingnya, ketemunya akan lebih mudah gitu sih Bu. Oke, nah jadi sahabat sales berarti awalnya itu kita ada niat membantu dulu ya Coach ya. Niat membantu, lakukan riset, tahu tentang dia, jadi sehingga pada saat kita bikin janji ketemunya akan lebih gampang sih. Ini baru tahap sampai kita bisa bikin janji temu. Bisa bikin janji ketemu. Belum sampai tahap kita mempresentasikan produk. Belum. Ya. Ini konsepnya benar-benar bagaimana caranya bikin basic banget. Ya basic tapi lebih tepatnya ke arah cold call sih Bu. Cold call bagaimana bikin janji ketemu supaya orang bisa mau ketemu lah ya. Intinya itu sih. Oke. Ini ya seperti itu ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik sekali ya. Ada cara lain juga bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk bertemu dengan calon customer kita, gitu ya. Dan ini dibahas dalam buku ini. Nah, kalau ada pertanyaan seputar buku ini, boleh yuk langsung dilayangkan aja ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, sahabat sales, sampai jumpa lagi dengan buku-buku tentang selling menarik lainnya, tentunya dengan penulis-penulis yang sudah kompeten dengan bidangnya juga masing-masing. Nah, dengan saya Namelani dan Coach Antoni Syarif mencoba terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.